Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin summa qala. فقد بان لك تضمن قول لا إله إلا الله للأقسام الثلاثة التي تجب على المكلف معرفتها في حق مولانا جل وعز وهي ما يجب في حقه تعالى ومستحيل ما يجوز. Maka sesungguhnya nyatalah bagimu terkandung, artinya kandungan perkataan la ilaha illallah bagi segala bahagi yang tiga itu, yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengenali dia yang tiga itu bagi zat kita, Tuhan kita Jalla wa'azza, Allah subhanahu wa ta'ala. Mana yang tiga itu yang terkandung dalam la ilaha illallah secara umum, yaitu barang yang wajib bagi zat Allah ta'ala dan barang yang mustahil. Dan barang yang harus, arti harus itu boleh. Artinya, tiada tersembunyi pada benar barang yang disebutkan itu. Ya, dan jika diperiksakan akan perkataan yang punya karangan, niscaya dilihat bagi yang tersebut itu. Begitu ya. Begitupun dari apa yang dinyatakan Syekh Sanusi itu berbeda dari apa yang dimaksud oleh Syekh Muhammad Zain bin Al-Faqih Jalaluddin, penulis kitab Bidayatul Hidayah Melayu ini. Jadi kalau menurut Syekh Sanusi, la ilaha illallah itu kandungannya apa yang wajib, apa yang mustahil, apa yang jais, yang boleh, yang harus pada diri Allah Ta'ala. Tetapi menurut Syekh Muhammad Zain, apa kata beliau? Dan bukan kabar itu seperti yang dilihat. Bukan seperti itu. Karena yang punya karangan Syekh Sanusi berkata yang telah terdahulu bahwa masuk pada istighna itu, yang lalu kan sudah beliau sebut, masuk pada istighna itu 11 daripada yang wajib. Kemudian maka katanya, dan diambil daripada istighna itu, Maha Suci Allah Ta'ala daripada gharat. Ya, maka jadilah dengan ini 12 bahagi, yaitu bahagi yang pertama. Jadi, kalau menurut Syekh Sanusi, apa yang wajib, apa yang mustahil, apa yang jais. Tapi menurut Syekh Muhammad Zain, begini cara pembagiannya. Yang bahagian pertama adalah masuk pada istighna itu, kan kandungan la ilaha illallah itu kan istighna, iftiqar, kemudian ada jais. Masuk pada istighna itu 11 daripada yang wajib. Maka diambillah daripada istighna itu Maha Suci Allah Ta'ala daripada gharat. Allah dalam menciptakan, melakukan sesuatu tidak terikat oleh tujuan. 11 tambah 1, maka jadilah dia 12 bahagian. Yaitu bahagian yang pertama. Dan lawannya 12 daripada yang mustahil. 12 tambah 12, 24. Yaitulah bahagian yang kedua, yang mustahil tadi. Yang ini yang wajib, 12. Yang mustahil, 12. Itulah bahagian kedua. Dan diambil pula daripada istirna, bahwasanya tiada wajib atas Allah Ta'ala berbuat daripada yang mungkin, bahasa kita yang mungkin, atau meninggalkan dia. Tak wajib Allah Ta'ala menjadikan atau tidak menjadikan. Itulah bahagian yang ketiga. Ini perbedaan sistematika saja. Sama, intinya sama. Ya, tapi kalau menurut Syekh Muhammad Zain caranya begini. Dalam istighna ada 12, itu bahagian pertama, lawannya 12 yang mustahil, itu bahagian yang kedua, yang jais 1. Itu bahagian ketiga. Jadi begitu perbedaannya sistematika dan penjelasan saja. Intinya, substansinya sama saja. Itu tadi istighna. Sekarang yang iftiqar pula. Dan yang masuk pada iftiqar, 9 daripada yang wajib. Kemudian maka katanya, dan diambil daripada iftiqar, bahar wa alam sekaliannya. Dan
tiada memberi bekas, memberi efek, memberi pengaruh, menjadikan sesuatu daripada kainat. Maka jadilah dengan dua ini 11 pula. Nah, itulah bahagian pertama. Dan lawannya 11 pula, itulah bahagian yang kedua. Dan tiada ada pada iftikar itu bahagian yang ketiga, karena sudah masuklah pada istighna serta lawannya wallahu a'lam. Nah, ini tak bukan hal substantif, ya. Jadi yang terpenting bagi kita memahami Allah itu pada kalimat la ilaha illallah itu ada istighna dan iftikar. Yang paling prinsip istighna, Allah tak memerlukan apapun pada siapapun di luar dirinya. Ya, dan iftikar, apapun atau siapapun di luar dirinya perlu kepada Allah. Itu yang paling penting, pemahaman itu yang paling penting, ya. Baik. Sekarang masuk kita pada kalimah Muhammadur Rasulullah. Wa amma qauluna Muhammadur Rasulullah fadkhulu fihi al-imanu bi sa'iril anbiya'i wal malaikati wassalatu wassalamu lil kutubi samawiyyati wa min akhir li anna alaihi salatu wassalamu ja'a bi tasdiqi dzalika kullih. Dan adapun perkataan kita Muhammad adalah Rasulullah utusan Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka masuklah di dalam kalimat Muhammad Rasulullah itu beriman dengan yang tinggal. Arti yang tinggal itu selain yang selainnya, seluruhnya bisa iril anbiya dengan yang tinggal lagi dengan seluruhnya daripada para nabi anbiya sekalian malaikat alaihi wassalatu wassalam sekalian kitab yang turun dari langit, ya, turun dari langit itu. Dan hari yang kesudahan, karena bahwasanya Nabi Muhammad SAW datang ia dengan membenarkan akan sekalian yang demikian barusan kita terangkan ini. Artinya tiada syak, tiada ragu bahwa membenarkan penghulu kita Nabi Muhammad SAW dengan barang yang menunjukkan atasnya oleh mukjizatnya. Jadi mukjizat itulah yang membenarkan pernyataan Rasulullah Muhammad SAW itu. Yang tiada tersimpan ia, tiada terbatas ia, yaitu melazimkan ia dengan tiap-tiap barang yang mendatangkan ia Rasul dengan dia dengan barang tadi, seperti sekalian Anbiya alaihimussalam. Jadi, apa yang disampaikan para Rasul itu yang disampaikan para Nabi sebelum beliau. Baik. Dan terdahulu bilangan mereka itu dah lalu kita bincang 124.000 nabi ya dan barang yang takluk terkait dengan dia. Baik. Faidatun ini satu faedah, satu pengetahuan. Bermula bilangan anbiya para nabi yang tersebut dalam Al-Qur'an 28. Ini sabar dulu nanti ada penjelasan sedikit lagi ya. Yaitu mereka itu Nabi Allah Adam, Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Idris, Nabi Allah Hud, Nabi Allah Salih, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail, Nabi Allah Ishaq, Nabi Allah Yusuf, Nabi Allah Lut, Nabi Allah Ya'qub, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Harun, Nabi Allah Shu'aib, Nabi Allah Zakaria, Nabi Allah Yahya, Nabi Allah Isa, Nabi Allah Daud, Nabi Allah Sulaiman, Nabi Allah Ilyas, Nabi Allah Ilyasa, Nabi Allah Dzulkifli, Nabi Allah Ayyub, Nabi Allah Yunus, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Allah Uzair, Nabi Allah Luqman, Nabi Allah Dzulqarnain. Tetapi yang tiga ini atas bersalah-salahan, berbeda pendapat ahli tafsir pada tiga yang akhir ini. Bahkan ada yang menyatakan Siti Maryam atau Bunda Maria itu ada ulama yang mengatakan beliau pun nabi. Itu tidak disepakati. Jadi yang tiga ini, Nabi Allah Uzair, Nabi Allah Luqman, Nabi Allah Dzulqarnain, ini tidak disepakati. Termasuk Nabi Allah Bunda Maria, itu tidak disepakati. Yang disepakati 25 yang di atas ini tanpa Nabi Allah Uzair, tanpa Nabi Allah Luqman, tanpa Nabi Allah Dzulqarnain. Seterusnya, kata setengah sebahagian ulama, wajib atas orang beriman mengetahui yang demikian itu. Ya, wajib mengajar anaknya dan istrinya dan khadamnya, pembantunya akan sekalian nama anbiya, para nabi yang disebut dalam Al-Quran itu. Hingga percaya mereka itu dan mereka itu alaihimussalam dan membenarkan akan mereka itu dan sekalian mereka itu. Nah, ya. Mungkin timbul pertanyaan, wah berat sekali menghafal itu. Maka kan harus diingat tadi kata setengah ulama, kata sebagian ulama menghafalnya itu wajib. Tapi kata setengah ulama yang lain tidak cukup meyakini para nabi. Tetapi kalau untuk Nabi Muhammad SAW tentulah mesti hafal nama beliau, gitu ya.
Sehingga janganlah menyangka mereka itu bahwa yang wajib itu beriman dengan Nabi Muhammad SAW, maka hanyalah, maksudnya jangan menyangka orang beriman itu hanya wajib beriman kepada Nabi Allah Muhammad SAW saja, tidak. Yang 25 ini, termasuk Nabi Allah Isa, Musa, dan seterusnya. Walau bagi sebagian orang Nabi Allah Isa itu dipandang sebagai Tuhan. Itu mereka. Kita meyakini Nabi Allah Isa itu. Walau bagi sebagian orang Nabi Musa dipandang tidak betul, misal kata. Nah, itu urusan mereka. Walau bagi sebagian orang Nabi Yusuf dipandang tidak betul. Nah, itu urusan mereka. Kita meyakini Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, dan seterusnya, ya. Maka bahwasanya beriman dengan segala anbiya, ada yang tersebut nama mereka di dalam Al-Quran, atau yang tiada tersebut, wajib atas tiap-tiap mukallaf. Nah, pokok kata siapa yang disebut beriman oleh Allah, siapa yang disebut Nabi oleh Allah, diimani. Nah, ya. Bagaimana di Al-Quran? Maka yang sudah sabit, yang sudah tetap nama mereka dalam Al-Quran itu wajib kita percaya dengan mereka itu satu-satu. Jadi kalau dibilang orang Nabi Syuaib Nabi kah? Nabi. Nabi Zulkifli Nabi kah? Nabi. Itu wajib kita percaya satu persatu. Tadi kan persoalan menghafal namanya itu. Menghafalnya itu wajib tidak? Itu kan kata setengah. Ya, kata setengah wajib, setengah tidak. Tetapi kalau disebut nama ini, yakin nggak itu Nabi? Ya, Nabi. Yakin. Nah, itu maksudnya. Ya, dan yang tiada kita ketahui nama mereka itu wajib kita percaya atas jalan perhimpunan. Artinya secara umum, secara global saja, kalau memang nama tidak disebut dalam Al-Quran. Makna yang demikian itu bahwasanya apabila mendatangkan atasnya oleh seorang daripada mereka itu Muhammad SAW, tiada ingkar akan nabinya. Maksudnya apa itu? Yang secara perhimpunan. Kalau ijma ulama dia nabi, maka ketika nanti mana tahu dia datang ke kita, aku nabi. Kita tidak ingkari. Secara teori, secara praktek kan sudah lewat, tidak lagi. Ini persoalan teori saja. Ya, jadi andai dia datang, aku nabi. Ulama ya cuma dia nabi, kita wajib imani. Gitu, ya. Teorinya begitu. Daripada yang ijma atas nubuahnya, kenabiannya. Dan bukannya makna wajib bagi sah iman bahwa menghafazkan sekalian nama tersebut dalam Al-Quran, kan gitu ya. Jadi bukan dihafal namanya baru sah iman, tidak. Kita yakin para nabi. Nanti. Cuma kalau datang satu-satu, mesti tahu kita ini nabi ini. Kalau ditanya ini nabi bukan, nabi ini nabi bukan, nabi. Begitu ya. Menghafalnya tidak wajib. Dan lainnya lah daripada yang sudah kita ketahui dengan gaib. Dan ini dengan gaib, maksudnya dengan gaib, ya kita ketahuilah sudah. Sebab para Nabi Rasul yang 24 sebelum Nabi Muhammad SAW sudahlah mereka meninggal. Jadi kita ketahui dengan gaib. Artinya tidak bersama kita. Meskipun bagi kita Rasulullah Muhammad SAW itu gaib karena tidak bersama kita. Sudah lewat. Ya. Tapi menimbang kita umat Nabi Muhammad SAW, maka umat Nabi yang sebelum kita itu dipandang gaib, artinya tidak bersama kita. Dan beriman sekalian malaikat itu bahwasanya mereka itu hamba Allah Ta'ala, tiada durhaka mereka itu akan Allah Ta'ala, barang yang menyuruh akan mereka itu oleh Allah Ta'ala, dan mengerjakan mereka itu akan barang yang disuruh mereka itu oleh Allah Ta'ala. Dan bahwasanya sekalian mereka itu para malaikat adalah pesuruh Allah Ta'ala, antara dia Allah dan antara makhluknya. Jadi antara Allah dan makhluk adalah malaikat. Dan bahwasanya mereka para malaikat itu benar daripada barang yang mengkhabarkan oleh mereka itu dengan kabar tadi. Mana yang disampaikan oleh para malaikat itu semua adalah benar daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukannya mereka malaikat itu laki-laki, bukan pula mereka perempuan, tiada makan, tiada minum, tiada ada pada mereka itu syahwat keinginan. Dan bilangan jumlah mereka para malaikat itu tiada yang mengetahui dia melainkan Allah Ta'ala. Seterusnya, dan sekalian kitab, beriman kepada sekalian kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala dari langit dengan lapas yang baharu. Nah, lapasnya baharu, ya, pada manusia, daripada beberapa loh atau pada lidah malaikat. Jadi, kitab-kitab itu
dari Allah, dari langit, ada di loh. Loh itu katalah eh, selalu dirangkai dengan loh mahfuz, yang selalu diartikan batu tulis. Nah, itu terjemahan daripada lauh, lempeng, lembaran, papan, nah, atau pada lidah malaikat. Nah, artinya melalui lidah malaikat. Jadi diturunkan oleh Allah melalui malaikat kepada kita. Nah, tentu dengan lafaz baharu, lafaz yang baharu, lafaz manusia yang dipahami oleh manusia. Nah, ya, dan perhimpunannya itu 104 kitab diturunkan pada Nabi Syis alaihissalam 50 kitab dan diturunkan pada Nabi Allah Idris alaihissalam 30 kitab. Nanti satu penjelasan ulama menyebutkan kepada Nabi Syis 60 kitab tanpa menyebut Nabi Idris, ya. Dan diturunkan pada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam 10 kitab, diturunkan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam sebelum lagi Taurat 10 kitab. Jadi selain Taurat kepada Nabi Musa ada suhuf lagi, itu di Al-Qur'an disebut suhuf Ibrahim wa Musa. Dan dikata pada sekalian itu suhuf, lembaran. Jadi bukan merupakan satu kitab seperti Al-Quran. Seperti kitab Taurat, Zabur, Injil. Jadi lembaran saja begitu. Kemudian maka Taurat yaitu Nabi Musa pula. Dan bacaannya itu atau bahasanya itu dengan bahasa Ibrani. Dan sekalian kitab ini tiada di dalamnya melainkan mengajar. Maka hanyalah isinya pengajaran. Begitupun nanti di bawah akan diterangkan lebih lanjut isi kitab Taurat. Dan diturunkan pada Nabi Isa alaihissalam Injil. Bacaannya artinya bahasanya itu bahasa Suryani. Dari Taurat bahasa Ibrani, Injil bahasa Suryani, dan diturunkan pada Nabi Daud alaihissalam kitab Zabur dan bacaannya atau bahasanya itu bahasa Kibti. Dan diturunkan pada penghulu kita Nabi Muhammad SAW Al-Quran dinamai pula Furqan, pembeda, dan bacaannya itu bahasanya itu dengan bahasa Arab. Dan yang tiga ini, yaitu Injil, Taurat, dan Quran itu di dalamnya ada hukum, pengajaran, kisah. Ya, baik. Itu isinya. Dan yang berpegang dengan kitab Injil dinamanya akan dia Nasrani, jadi umat Nasrani. Dan yang berpegang dengan Taurat dinamai akan dia Yahudi. Keduanya itu, Yahudi dan Nasrani itu dinamai akan dia Ahlul Kitab. Dan yang berpegang dengan Zabur dan segala suhuf dinamai akan dia syubhatu kitab. Jadi suhuf itu mirip kitab, tidak disebut kitab. Sehingga disebut syubhatu kitab. Dan yang berpegang dengan Al-Quran dinamai akan dia mukmin muslim. Kata setengah ulama, bermula keturunan Jibril, arti keturunan ini bukan anak cucu, turun, datang Jibril pada Nabi Adam 12 kali, pada Nabi Idris 4 kali, pada Nabi Nuh 5 kali, pada Nabi Allah Ya'qub 4 kali, pada Nabi Allah Ibrahim 40 kali, pada Nabi Musa 400 kali, pada Nabi Ayub 3 kali, pada Nabi Isa 10 kali, pada Nabi Daud 10 kali, pada penghulu kita Nabi Muhammad SAW 24.000 kali malaikat Jibril datang. Ini menurut sebahagian ulama. Dan kata setengah ulama pula kepada Rasulullah itu lebih dari 24.000 kali, yaitu seketi 2 laksa 4.000. Maksudnya 124.000 kali. Seketi itu 100. Laksa itu 10, 2 laksa 20. Seketi 100, jadi 124.000 kali. Sebanyak-banyak bilangan Anbiya alaihimussalatu wassalam. Kata setengah ulama bahwasanya sekalian mukjizat yang diperoleh pada sekalian Nabi yang dahulu-dahulu itu diperoleh pula pada mukjizat penghulu kita Nabi Muhammad SAW dan lebih pula. Jadi kata sebagian ulama seluruh mukjizat para Nabi itu terkumpul pada Rasulullah Muhammad SAW, bahkan mukjizat Rasulullah lebih pula dari itu. Apa-apa dia mukjizat yang banyak pada diri Rasulullah itu yang terkumpul pada diri beliau itu seluruh mukjizat seluruh mukjizat para nabi itu. Nah, kenyataan yang demikian itu tuntut belajarlah olehmu pada orang yang alim, ya. Faedah, ini satu faedah. Faedah itu ilmu. Telah menyebut Imam Kharsi, beliau kutip daripada Syekh Abdul Hasan. Perhimpunan isi yang barang yang di dalam Al-Quran daripada ayat 6.666 itu, isinya apa? Ini kan ijtihad masing-masing ulama.
1000 daripadanya itu amar, perintah, dan 1000 daripadanya nahyun, larangan. 1000 daripadanya wa'dun, artinya janji dengan memberi pahala. Dan 1000 daripadanya wa'idun, artinya janji dengan memberi siksa. 1000 daripadanya ibaratul amsal, artinya ungkapan-ungkapan. Artinya mengandung setengahnya akan setengahnya, yaitu ungkapan-ungkapan. Nah, jadi contoh-contoh, ya. Nah, ini, begitu kira-kira. Perumpamaan-perumpamaan, ya. Dan 1000 daripadanya kisah dan kabar, 500 halal dan haram, 100 doa dan tasbih, 60 nasikh mansukh. Nasikh mansukh artinya ada 60 ayat. Di dalamnya itu ada nasikh mansukh. Kalau secara bahasa, nasikh penghapus, mansukh yang dihapus. Arti mansukh itu hukumnya sesuatu yang sudah tidak berlaku lagi. Nasikh karena ada yang baru. Jadi secara bahasa nasikh penghapus, mansukh yang dihapus. Jadi kalau sudah datang penghapus, maka yang dihapus tak berlaku lagi. Bagaimana teorinya? Itu luas di dalam ilmu usul fikih. Dan hari kesudahan di dalam 100 ayat itu. Apa yang dimaksud dari kesudahan? Yaitu daripada mati hingga tetaplah isi surga dalam surga, isi neraka dalam neraka. Itu hari kesudahan itu, ya. Jadi hari kesudahan itu bermula dari mati sampai akhirnya orang surga masuk surga, orang neraka masuk neraka. Sebab dinamakan di hari kesudahan karena bahwasanya tiada malam kemudiannya, setelah hari itu tak ada malam-malam lagi. Dan setengah daripada yang datang daripada Nabi Muhammad SAW itu, mukjizat beliau menghidupkan sekalian badan, mengembalikan ain dirinya. Artinya memang diri yang sejati, tubuh orang itu, bukannya misal, bukan perumpamaan. Artinya datang daripada Rasulullah kabar tentang itu, tentang hari akhir, bahwa Allah Ta'ala hidupkan sekalian badan. Jadi, bukan badan lain yang seumpama orang yang seperti orang yang mirip orang yang sudah mati itu, tidak. Jadi dalam ajaran kita menolak adanya kebangkitan kembali dalam pengertian tubuh lain yang mirip 100% dengan kita. Kita tolak. Yang bangkit memang kita sendiri. Itu namanya ain dirinya. Dirinya sendiri. Ain dirinya sendiri. Jadi bukan, kalau bahasa kita, bukan prototype, bukan prototipe orang itu. Bukan, ya. Dan haud, telaga, dan syafaat, pertolongan, sirat, jalan, mizan, timbangan, jannah, surga, dan neraka, dan lainnya lah daripada yang tersebut dalam kitab Usuluddin yang dibangsakan pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meyakini apa yang sudah diterangkan di atas. Bermula masuk pada kata-kata Muhammad Rasulullah itu sidik, amanah, tabligh. Sidik, amanah, tabligh 3. Dan iman dengan sekalian anbiya 4. Dan iman dengan sekalian malaikat 5. Dan iman dengan sekalian kitab samawiyah 6. Dan iman dengan hari kemudian 7. Dan haruslah sekalian a'rad basyariyah, sifat-sifat manusia yang tiada membawa kepada kekurangan, kenistaan, kehinaan pada martabat mereka itu. 8. Maka ini 8 perkara, dan lawannya 8 pula, jadilah perhimpun 16. Kemudian maka himpunkanlah yang masuk pada la ilaha illallah, jadilah perhimpunan sekalinya 64 akidah terkandung ia pada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka inilah kelebihan dua kalimat ini, hingga terhimpun kepada keduanya itu sekian akaid, keyakinan iman, wallahu a'lam. Wa yu'khadhu minhu, ini akan datang insyaAllah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.